Definitely this will be a tough match because all matches are very tight between us. Jadi sering terjadi ya. Bojan Hodak tak happy dengan wasit laga Persib versus Barito, siap kirim surat protes ke PSSI. Persib Bandung nyaris dipermalukan Barito Putra di hadapan puluhan ribu bobotoh yang memadati Stadion GBLA, Kota Bandung pada pekan ke-32 BRI Liga 1 2024-2025, Jumat, 9 Mei 2025, malam. Persib sempat tertinggal skor oleh Barito Putra lewat gol Jose Moreno pada menit 48. Bahkan hingga menit 90 babak kedua, Maung Bandung belum mampu menyamakan kedudukan. Terlebih lagi, kekuatan Persib berkurang setelah Edo Febriansyah mendapat kartu kuning kedua pada menit 83 hingga harus keluar lapangan. Beruntung pada perpanjangan waktu, tepatnya menit 98, bola tendangan Gustavo Franca menyentuh kaki Yuswanto Aditya dan bola tergelincir ke gawang sendiri. Tak pelak gol bunuh diri tersebut membuat puluhan ribu bobotoh bergemuruh dan bersorak menyambut hasil akhir pertandingan meski hanya imbang 1-1. Skor imbang tersebut membuat Barito Putra masih dekat ke zona degradasi yakni posisi ke-15 dengan poin 31. Sementara Persib tetap kukuh di posisi pertama dengan poin 65 di klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengakui pertandingan lawan Barito Putra cukup menyulitkan pasukannya sebab tim lawan berjuang keras untuk menghindari degradasi. Mereka pada dasarnya lebih fokus dalam bertahan. Namun ketika bisa mendekati kotak penalti, mereka bisa mencetak gol. Jelas Bojan Hodak selepas pertandingan. Di babak kedua, pada dasarnya tidak ada perbedaan, kami juga gagal memanfaatkan beberapa peluang seperti di babak pertama, lanjut Bojan Hodak. Dalam pertandingan ini, setidaknya kata Bojan para pemainnya layak mendapatkan 1 poin. Tapi kaki hari ini tidak senang terhadap wasit dan kami akan mengirim surat resmi ke PSSI, tegas Bojan. Walau demikian, pelatih Persib asal Kroasia ini tidak mau terlalu banyak berkomentar soal wasit karena khawatir akan mendapat denda dari PSSI. Jadi kami akan mengirim surat dan menunjukkan videonya dan kami tidak senang, tegas Bojan. Pelatih berpenampilan pelontos ini pun merasa kecewa dengan tackle keras Murilo terhadap Febri Haryadi sehingga sedikit protes kepada wasit cadangan. Saya hanya mengingatkannya, kepada wasit cadangan, soal itu, tidak ada apapun yang saya katakan kepadanya, jelas Bojan. Febri ditekel dengan horor dari belakang, itu seharusnya kartu merah. Wajar jika para pemain lainnya berusaha melindunginya karena ia baru pulih dari cedera panjang, ucap Bojan sambil mengakhiri. Sementara itu, Kapten Persib Bandung, Mark Klok, memberikan pernyataan usai pertandingan hari ini yang berakhir dengan tensi tinggi. Meski enggan membahas terlalu banyak soal laga melawan Barito Putra, Mark Klok menegaskan fokus utamanya adalah membawa tim meraih gelar juara back-to-back. Saya tidak mau bicara soal banyak pertandingan ini, saya hanya mau ditanya soal juara back-to-back, ujar Mark Klok tegas kepada awak media. Dalam pertandingan tersebut, Mark Klok sempat mengalami benturan di kepala. Namun, ia memastikan kondisinya masih aman. Aman, semoga aman, tapi nanti malam mungkin tidak aman, selebrasi, candanya sambil tertawa. Ketegangan sempat meningkat ketika Febri Haryadi mendapat tackle keras dari pemain lawan. Para pemain Persib tampak langsung bereaksi dan melindungi rekan satu timnya. Klok menilai respons tersebut adalah hal yang wajar. Itu normal kan? Kita semua tahu pemain punya emosi dan wasit tidak melakukan keputusan yang baik, tapi itu tergantung juga, tackle ini sangat bahaya, jelasnya. Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan dan harus mendapat perhatian serius. Kita tahu Febri atau siapapun, sebagai pemain ini bahaya sekali, tidak mungkin melakukan begitu dan seperti coach bilang ini tackle gila dari belakang, pungkasnya. Dengan semangat juang tinggi dan kekompakan tim, Mark Klok dan skuad Persib kini bersiap mengamankan gelar juara untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Berita lainnya, kericuhan menit akhir berujung gol bunuh diri, pelatih Barito Putra pilih pasang badan usai tahan imbang Persib Bandung.
Pelatih Barito Putra Vitor Tinoco mengaku sempat terkejut karena kericuhan di menit akhir justru berakhir dengan kehilangan konsentrasi sang bek. Memang itu terjadi ya, pertandingan begini tentu menguras emosi dan tentu itu wajar. Tapi tidak bagus buat sepak bola. Mereka bertarung di dalam lapangan, kata Vitor Tinoco. Vitor pun memastikan pelanggaran pemainnya, Murilo Mendes tidak disengaja apalagi berniat untuk melukai Febri Haryadi yang memang baru kembali bermain setelah cedera panjang. Kericuhan tersebut berakhir dengan kericuhan antar pemain bahkan sampai di bangku cadangan. Saya tahu karakter dia, pasti Murilo tak mau buat Febri cedera lagi, tapi ya sepak bola, kita coba soft tapi akhirnya keras, katanya. Saya sudah tahu Murilo pasti tidak mau buat Febri cedera lagi, tutupnya. Suksesor Rahmat Darmawan tentu menyayangkan gol bunuh diri yang membuat Barito Putra masih harus berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. Meski demikian, sepak bola adalah sepak bola, sesuatu yang tak bisa diprediksi. Soal gol, kita coba hampir menang hari ini, tapi ini sepak bola ya, kadang-kadang tidak bisa diprediksi, yang penting kita semangat untuk pertandingan berikutnya, kata Vitor Tinoco. Berita lainnya, Kapten PSM Yuran Fernandes disangsi larangan bermain 1 tahun. Komisi Disiplin, Komdis, PSSI menjatuhkan sanksi berat kepada Kapten PSM Makassar Yuran Fernandes yakni larangan bermain selama 1 tahun. Sanksi berat dijatuhkan kepada Yuran buntut kritiknya terhadap sepak bola Indonesia setelah timnya kalah 1-3 dari PSS Sleman. Mengutip dari unggahan dari akun resmi PSM Makassar, Jumat, pemain Tanjung Farde itu mendapatkan sanksi sangat berat dari Komite Disiplin PSSI, yakni larangan bermain selama 1 tahun. Dari hasil sidang Komite Disiplin PSSI, Yuran Fernandes dianggap melanggar pasal 59 ayat 2 Jo pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Saudara Yuran Fernandes Rocha Lopez dikenakan sanksi larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola Indonesia selama 12 bulan sejak keputusan ini diterbitkan. Bunyi pernyataan Komite Disiplin PSSI. PSM Makassar menyayangkan sanksi Yuran Fernandes yang baru disampaikan setelah persiapan melawan Malut United selesai digelar, Press Conference Official Training, tulis PSM di akun Instagramnya. Atas sanksi ini, PSM Makassar akan mengajukan banding dan hadir bersama-sama Yuran Fernandes menghadapi situasi ini. Dalam laga melawan PSS Sleman, Yuran sejatinya sempat mencetak gol di awal babak pertama sekaligus berpeluang membawa tim Juku Eja unggul. Namun beberapa saat kemudian, terjadi pengecekan lewat video assistant referee atau VAR. Wasit pun membatalkan gol tersebut karena Yuran dianggap melakukan pelanggaran lebih dulu. Usai pertandingan, pemain asal Tanjung Verde itu meluapkan emosinya di media sosial yang dianggap menyinggung kualitas kompetisi sepak bola nasional.